Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa, apa kabar sahabat desa semuanya? Mudah-mudahan dimanapun sahabat desa berada, selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tidak kekurangan suatu apapun. Sahabat desa, saya juga akan mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini, karena sejujurnya saya tidak menyangka jika YouTube saya akan banyak ditonton, sehingga saya bersemangat membuat video-video yang lain, tentunya untuk sahabat desa. Jika sahabat desa punya ide-ide yang lain untuk video selanjutnya, mau bahas apa, atau ingin dipinginkan tutorial yang lain, atau konten yang lainnya, sahabat desa bisa komen di bawah. Sahabat desa, pada kesempatan kali ini, saya akan mensosialisasikan Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2022 tentang tata cara pengadaan barang atau jasa di desa. Apa itu pengadaan barang atau jasa di desa? Bagaimana prosesnya di Perbuk ini? Mari kita simak video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat desa. Tetapi sebelumnya jangan lupa like, komen, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan masyarakat setiap tahun menerima dana desa yang cukup besar. Lebih dari 400 triliun anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN digelontorkan untuk dana desa sejak tahun 2015 sampai tahun 2021. Pada tahun 2022, pagu dana desa Kabupaten Banyumas mencapai 383 miliar rupiah. Untuk mendukung suksesnya dana desa dalam mendongkrak perekonomian desa sebagai penopang pembangunan nasional dan terwujudnya percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan atau SDGs desa, perlu kebijakan dan regulasi pendukung. Salah satunya adalah regulasi barang atau jasa di desa dari setiap kabupaten atau kota. Pengadaan barang atau jasa di desa yang selanjutnya disebut pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan melalui swakelola atau penyedia barang atau jasa. Pengaturan pengadaan barang atau jasa di desa di Kabupaten Banyumas diatur dalam Peraturan Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2022 tentang tata cara pengadaan barang atau jasa di desa. Dasar Hukum Perbuk 8 Tahun 2022 tentang tata cara pengadaan barang atau jasa di desa, yaitu PP Nomor 43 Tahun 2014. PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan desa. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman tata cara pengadaan barang atau jasa di desa. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang SOTK Pemerintah Desa. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Maksud diberlakukannya peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pengaturan bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pengadaan yang dibiayai dengan dana APB desa.
Sedangkan tujuan Perbup 8 tahun 2022 adalah agar pengadaan dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan tertib administrasi pengadaan. Ruang lingkup Perbup 8 tahun 2022 adalah pengadaan merupakan pelaksanaan kewenangan desa yang kegiatan dan anggarannya bersumber dari APB desa. Kewenangan desa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengadaan mengutamakan peran serta masyarakat melalui swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat. Dalam hal pengadaan tidak dapat dilakukan secara swakelola, maka pengadaan dapat dilakukan melalui penyedia baik sebagian maupun seluruhnya. Pengadaan yang dilakukan melalui penyedia harus disertai dengan surat pernyataan kepala desa yang menyatakan bahwa pengadaan tidak dapat dilakukan secara swakelola. Pengadaan barang jasa di desa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah swakelola, yang kedua adalah penyedia. Pengadaan melalui penyedia dilakukan dengan cara pembelian langsung, permintaan penawaran, atau lelang. Para pihak, kepala desa bertugas menetapkan TPK dengan keputusan kepala desa, mengumumkan perencanaan pengadaan yang ada di desa di dalam RKP desa sebelum dimulainya proses pengadaan pada tahun anggaran berjalan, dan menyelesaikan perselisihan antara PKA dengan TPK dalam hal terjadi perbedaan pendapat. Kepala seksi atau kepala urusan, Kasikaur sebagai PKA bertugas mengelola pengadaan untuk kegiatan sesuai bidang tugasnya, kecuali Kaur Keuangan yang ditunjuk sebagai bendahara. PKA dapat dibantu oleh TPK untuk melaksanakan kegiatan yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri. PKA mengajukan pembentukan TPK secara tertulis kepada kepala desa dilampiri dengan daftar calon anggota TPK. Jumlah TPK yang diajukan PKA dapat lebih dari satu TPK. Untuk kegiatan yang akan dilaksanakan dengan dibantu TPK dievaluasi oleh camat atas nama bupati pada saat evaluasi rancangan Perdes APB desa. Tugas pelaksana kegiatan anggaran dalam mengelola pengadaan adalah menetapkan dokumen persiapan pengadaan, menyampaikan dokumen persiapan pengadaan kepada TPK, melakukan pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai yang ditentukan dalam Musrenbangdes, mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan penyedia, mengendalikan pelaksanaan pengadaan, menerima hasil pengadaan, melaporkan pelaksanaan pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada kepala desa, menyerahkan hasil pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada kepala desa dengan berita acara penyerahan, dan melaksanakan tugas TPK apabila kegiatan dilaksanakan sendiri. PKA dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan penyedia apabila anggaran belum tersedia atau anggaran yang tersedia tidak mencukupi. TPK, Tim Pelaksana Kegiatan. TPK terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan atau masyarakat. TPK ditetapkan oleh kepala desa dengan jumlah personil 3 orang. Berdasarkan pertimbangan kompleksitas pengadaan, personil TPK dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal. Organisasi TPK terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota. Tugas TPK dalam pengadaan adalah membantu PKA dalam melaksanakan swakelola, menyusun dokumen lelang, mengumumkan dan melaksanakan lelang untuk pengadaan melalui penyedia, memilih dan menetapkan penyedia, memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan kepada PKA,
mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan. Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara swakelola, ditunjuk penanggung jawab teknis pekerjaan dari anggota TPK yang mampu memahami teknis kegiatan atau pekerjaan konstruksi. TPK dapat diberikan honorarium dari nilai kegiatan yang dilaksanakan. Besaran honorarium mengacu pada peraturan Bupati mengenai standar harga satuan desa. Masyarakat. Peran serta masyarakat dalam pengadaan antara lain berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swakelola dan berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan. Penyedia. Penyedia di desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki tempat atau lokasi usaha kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan. Memiliki kemampuan untuk menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Tahapan pengadaan barang atau jasa di desa. Yang pertama, perencanaan pengadaan dan biaya umum pengadaan, persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan, pelaporan dan serah terima. Perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan dilakukan pada saat penyusunan RKP Desa. Perencanaan pengadaan yang dimuat dalam RKP Desa meliputi jenis kegiatan, lokasi, volume, biaya sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, tim yang melaksanakan kegiatan, dan rincian satuan harga untuk kegiatan pengadaan yang akan dilakukan. Hasil perencanaan pengadaan dituangkan dalam berita acara hasil Musrenbangdes dalam penyusunan RKP Desa. Perencanaan pengadaan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran desa dan rencana kerja kegiatan desa. Hasil perencanaan pengadaan yang ada di dalam RKP Desa diumumkan oleh Kepala Desa melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat sekurang-kurangnya pada papan pengumuman desa. Pengumuman perencanaan pengadaan paling sedikit memuat nama kegiatan, nilai pengadaan, jenis pengadaan, keluaran atau output terdiri dari volume dan satuan, nama personil TPK, lokasi, dan waktu pelaksanaan. Biaya umum pengadaan. Untuk kegiatan fisik infrastruktur pemerintah desa wajib menyediakan biaya umum yang diambilkan dari masing-masing kegiatan. Biaya umum kegiatan diberikan setinggi-tingginya sebesar 2,5% dari pagu anggaran kegiatan. Biaya umum kegiatan digunakan antara lain untuk perencanaan kegiatan, biaya jasa konsultasi, konsumsi musyawarah atau rapat terkait kegiatan, honorarium TPK, papan nama kegiatan, prasasti kegiatan, dan transportasi dalam rangka survei harga. Persiapan pengadaan secara swakelola. PKA menyusun dokumen persiapan pengadaan secara swakelola berdasarkan DPA yang terdiri dari jadwal pelaksanaan kegiatan, rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan, gambar rencana kerja apabila diperlukan, spesifikasi teknis apabila diperlukan, dan RAB pengadaan. RAB pengadaan disusun oleh PKA menjelang dilaksanakannya kegiatan swakelola. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, dokumen persiapan pengadaan melalui swakelola berupa gambar rencana kerja, jadwal pelaksanaan kegiatan, spesifikasi teknis, RAB pengadaan dan analisa harga satuan, dan rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan.
PKA menyusun dan menetapkan RAB pengadaan yang dihitung dengan menggunakan harga pasar. Harga pasar memprioritaskan harga pasar di desa setempat. PKA dapat menggunakan harga pasar di desa sekitar lainnya apabila barang atau jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa setempat. Dalam hal terdapat perbedaan RAB pengadaan dengan RAB pada DPA sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA. Dalam hal terdapat perbedaan RAB pengadaan dengan RAB pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan PKA melapor kepada kepala desa. PKA menyampaikan dokumen persiapan pengadaan kepada TPK untuk dilakukan pengadaan melalui swakelola apabila kegiatan dibantu oleh TPK. Pelaksana pengadaan. Pelaksana pengadaan secara swakelola. Tahap pelaksanaan. Swakelola dilaksanakan berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang disusun oleh PKA. Swakelola dilaksanakan oleh PKA sebagai pelaksana kegiatan dengan melibatkan masyarakat. Pelaksanaan swakelola yang dibantu oleh TPK dengan panduan sebagai berikut. TPK melakukan rapat pembahasan kegiatan yang menghasilkan catatan hasil pembahasan. Apabila diperlukan, TPK menentukan narasumber atau tenaga kerja dengan ketentuan sebagai berikut. Narasumber yang berasal dari masyarakat desa setempat, organisasi perangkat daerah kabupaten dan atau tenaga profesional dan atau tenaga kerja diutamakan berasal dari masyarakat desa setempat. TPK menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan beserta dokumentasi kegiatan. Dalam melaksanakan kegiatan swakelola, TPK memanfaatkan sarana, prasarana, peralatan, material, atau bahan yang tercatat atau dikuasai desa. Dalam hal pelaksanaan swakelola membutuhkan sarana, peralatan, material, atau bahan yang tidak dimiliki atau dikuasai desa, maka TPK melaksanakan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia. Pengendalian. PKA melaksanakan tugas pengendalian pelaksanaan kegiatan swakelola yang dilaksanakan oleh PKA atau dibantu TPK meliputi kemajuan pelaksanaan kegiatan, penggunaan narasumber atau tenaga kerja, sarana prasarana peralatan dan material atau bahan. Berdasarkan hasil pengendalian, PKA melalui evaluasi swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan ketidaksesuaian, PKA melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan apabila dilaksanakan sendiri oleh PKA atau meminta PKA untuk melaksanakan perbaikan jika dibantu TPK. Pengumuman. Hasil kegiatan dari pengadaan melalui swakelola diumumkan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, kurang-kurangnya pada papan pengumuman desa. Untuk pekerjaan konstruksi, selain diumumkan pada papan pengumuman desa, pengumuman hasil pengadaannya dilakukan di lokasi pekerjaan. Pengumuman hasil kegiatan pengadaan secara swakelola meliputi nama kegiatan, nilai pengadaan, keluaran atau output terdiri dari volume dan satuan, nama PKA dan personil TPK, lokasi, dan waktu pelaksanaan. Demikianlah sahabat desa, video ini baru membahas tentang persiapan pengadaan dan pelaksanaan pengadaan melalui swakelola yang diatur dalam Perbup Kabupaten Banyumas nomor 8 tahun 2022 tentang tata cara pengadaan barang jasa di desa.
Nantikan video selanjutnya yang akan membahas tentang pengadaan barang jasa melalui penyedia, pelaporan dan serah terima yang diatur dalam Perbup 8 tahun 2022. Sekian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa, jangan lupa like, komen, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.